Halo, kembali lagi sama aku di Elhami Tero. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Untuk hari ini adalah pilih kartu lagi. Dan temanya, apa yang akan dia tepati untukmu? Ini adalah sebuah janji. Terkadang banyak orang yang menyepelekan janji, entah itu hal sepele atau hal besar. Umumnya sih biasanya dia melanggar janji atau menghilang karena dia merasa sudah tidak sanggup, padahal sebenarnya sih sanggup-sanggup aja. Nah, untuk kali ini janji apakah yang akan dia tepati? Dianya ini bisa siapapun ya, bisa orang tua kamu, hewan peliharaan kamu, teman atau sahabat kamu, atasan kamu, atau ya penjaga kamu juga. Seperti biasa ada 3 kartu, 3 file di sini. Kalian boleh pilih yang mana aja, bisa PL1, PL2, PL3, atau pilih ketiganya. Mungkin aja ceritanya nyambung kan. Aku kasih waktu 5 detik ya untuk memilih. Kalau udah, aku akan menggeser dulu maksudnya file 2 dan file 3. Janji apakah yang akan dia tepati? Oke. Kayaknya ini adalah sebuah janji yang memang penting banget. Bisa janji untuk kehidupan yang baru, mungkin juga pernikahan atau pertunangan. Bisa janji untuk ya traveling, liburan, atau janji yang dulu di masa lalu belum ditepati. Karena dulu mungkin gini, si sosok ini hancur di masa lalu, hancur dalam artian ya mungkin rumah tangganya gagal atau gimana, jadi dia bertobat mungkin, atau mencoba untuk memulai awal bersama kamu lagi dengan harapan akan jadi lebih baik. Tapi ada tapinya sebenarnya di sini. Kalaupun dia menepati janji, ada baiknya kamu harus percaya dengan intuisi kamu dan juga jujur dengan dirimu sendiri. Apakah kamu mau untuk melanjutkan dan mengiyakan janji tersebut? Kalau nggak ingin ya udah, ada baiknya pergi aja. Ini bukan bertentangan dengan yang tadi ya. Kamu tidak menyepelekan janji. Sebenarnya kamu juga menerima janji itu, tapi kamu juga harus jujur. Apakah nanti ketika dia menepati janji dengan alasan akan berubah lebih baik, itu beneran terjadi atau enggak? Lihat polanya. Apakah polanya masih sama? Kalau enggak, boleh teruskan, tapi kalau masih sama lebih baik jangan, karena pasti akan terulang lagi. The Tower ini yang aku lihat kayaknya untuk pasangan yang mungkin sudah divorce ya, atau pisah, atau memang yang masih jadian atau mau nikah tapi nggak jadi karena sesuatu hal, misalnya pernikahannya batal karena mungkin orang tuanya nggak setuju, atau ya mertuanya rese. Misalnya kamu makan rendang aja diributin calon mertuanya rese gitu, jadi udah lu nggak usah nikah sama dia, gue nggak suka soalnya dia makan rendang, itu kan nggak lucu. Tapi yang saya lihat nih lebih ke hubungan asmara sih. Kalau kamu merasa tersakiti karena ulah pasangan kamu, ini kayaknya energi feminim semua nih yang milih, kebanyakan ya. Walaupun mungkin ada laki-laki yang milih file nomor 1. Yang aku lihat di sini ya kayak gitu.
Pada intinya dia ingin menepati janji setelah ada sesuatu yang gagal, baik itu hubungan, kerjaan, atau relasi. Tapi yang saya lihat di sini adalah hubungan asmara, yaitu balik lagi ke diri kamu sendiri, mau menerima atau enggak. Oke, cukup sekian untuk file 1. Selanjutnya kita akan ke file 2. Hai pemilih file 2, ini bacaan kalian. Janji apakah yang akan dia tepati? Ada temperance, ada 4 cups, ada 4 cangkir, dan ada 4 pentacles. Oke, di sini adalah kayaknya masalah hutang piutang ini. Masalah hutang piutang yang katanya mau ditepati, tapi nyatanya kamu hanya menunggu aja, menunggu apa yang dia sampaikan gitu. Kelihatannya orangnya ini cuman suka ngomong doang. Aku nggak tahu ini utang piutang beneran atau enggak, tapi yang terlihat adalah ada sebagian dari kalian yang mungkin berutang atau yang diutangin. Katanya kalian yang diutangin, makanya kalian nagih terus, tapi dianya selalu ntar besok. Jadi mau gak mau kalian harus cuman bisa menunggu atau sabar. Ada juga yang memang selain utang piutang mungkin gaji yang gak kunjung datang kali ya. Gaji yang gak kunjung datang untuk orang yang udah kerja, jadi cuman bisa nunggu dan harus irit-irit pengeluaran juga sih. Ada juga yang berurusan dengan keuangan di keluarga ya, bisa jadi hak kamu sebagai anak. Mungkin aja ada keluarga kalian yang sedang atau dalam keadaan berduka dan kalian hanya bisa nunggu, tapi nanti akan tetap kok dikasih juga. Cuman memang nih, kalau yang utang piutang memang orangnya sendiri yang ya tahu sendiri, kadang yang utang lebih galak daripada yang diutangin. Tapi bisa juga kan jadi bermain sebagai korban. Nah, untuk sekarang kalau untuk yang utang piutang, ya senggol, ada baiknya sih kamu fokus aja prioritasnya kamu. Kalau yang soal utang piutang udah biarin aja dah, dia mau fitnah apa ke kamu, mau bilang apa ke kamu, mau dibilang kamu drama segala macem dengan tuduhan utang yang harusnya segini jadi nggak segini karena dia minta diskon melulu. Ya udah, live away aja, swim away from this situation, jangan ngundang bahaya. Dia bayar, syukur ya, pastilah dia kalau memang anak tunggal mungkin memang ya agak susah, tapi kalau misalnya masih ada mamahnya, masih ada adiknya, tagih ke salah satu dari mereka, mau berapapun itu tagih. Walaupun misalnya si piutang ini ngeblok kamu, udah tetep tagih. Tapi kalau misalnya untuk soal gaji yang nggak kunjung naik atau kunjung datang, ya langkah lebih baik sih sabar sih. Selama kalian masih ada uang, ya udah pinter-pinter mengelola aja. Yang penting nggak usah sampai memikirkan gue harus resign gini. Tapi kalau misalnya kalian pengen resign, ya udah nggak apa-apa. Dan untuk yang hak sebagai anak juga kayak gitu kan, karena sekarang masih dalam proses pengurusan, sebaiknya memang harus menunggu ya, menunggu untuk selesai. Dan iya, seperti yang saya bilang untuk soal utang piutang dan soal kerjaan, fokus aja ke yang kamu impikan sekarang, bikin konten atau apapun itu, dan jangan mikirin yang belum pasti terjadi. Maksudnya gini, bukannya negatif sih, lebih ke
ya udah, lihat dulu aja yang di depan mata. Nanti kalau memang ada haknya pasti akan dikasih haknya kok, karena kita ini kan negara hukum, bukan soal uang nggak kenal saudara. I know uang nggak kenal saudara, tapi kita ini negara hukum, ada hukum agama pun juga diatur, dan hukum negara juga diatur. Oke, sebegitu dulu untuk file nomor 2. Jadi pada intinya kalian harus sabar menunggu. Yang jelas akan ditepati kok janjinya. Cuman kalau yang utang memang harus pakai urat, bukan pakai hati lagi. Oke, untuk file 1, file 2 udah dibuka ya. Sekarang kita lanjut ke file nomor 3. Halo pemilik file nomor 3, ini bacaan kalian. Janji apakah yang akan dia tepati? Oh iya, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya nggak resonate untuk file 1 dan file 2. Oke, janjinya apa yang akan dia tepati? Kali ini kayaknya bukan baca dari kanan ke kiri lagi ya, kayak tulisan Arab, tapi dari kiri ke kanan, kayak kehidupan kamu yang suka noleh-noleh tapi nggak mau nyebrang-nyebrang. Bercanda dong, bercanda. Aku minta maaf kalau misalnya ada bercandaan aku yang garing atau nggak enak sama kalian. Nah, kalau di sini janji yang akan dia tepati ini kayaknya mirip file nomor 1 ya. Gini, Queen of Swords di sini ada sebuah janji yang mungkin belum terpenuhi dari sosok yang dekat dengan kalian. Dulu kalian bersama sih dengan sosok itu, dan tak kenapa sosok itu pergi. Lalu di sini juga ada 3, let them go, dan voyage. You already have all the answers. Oke, sepertinya saya ngerti nih kenapa begini, karena ada sosok yang dekat dengan kalian di masa lalu. Masa lalunya ini lebih jauh ya, bukan hanya sekadar berapa tahun lalu, enggak. Ini masa lalunya lebih jauh, dan dia sebenarnya ingin bersama kamu, tapi entah kenapa dia pergi dengan tiba-tiba, dan pada akhirnya kamu merasa kenapa dia tinggalin aku. Tapi sekarang kamu sudah menemukan jawabannya. Dia sebenarnya sudah datang lagi bersamamu di sini. Sosok ini sosok yang tegas, tipe yang gak main-main kalau misalnya melindungi sosok yang dia sayang. Kalau dirasa harus menonjok ya nonjok, kalau dirasa harus menebas ya menebas. Aku nggak tahu ini manusia atau bukan, tapi yang jelas si sosok ini adalah sosok yang bersama kamu di masa lalu, mungkin di masa kerajaan atau kalian sama-sama bangsawan, tapi entah kenapa dia pergi, dan pada akhirnya kamu merasa ditinggalkan oleh dia. Tapi sekarang kalian sebenarnya sudah bersama lagi, walaupun kalian mungkin ada sebagian yang gak melihat dia, tapi intinya dia sekarang sudah menepati janjinya bersamamu. Bisa jadi dari jauh, atau mungkin sebenarnya ini adalah twin flame kalian, bukan soulmate tapi twin flame kalian ya. Semoga benar ya. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 3. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi pribadi, kalian bisa lihat Instagram di atas. Dan kalau kalian mau desain alas kristal atau alas kartu sendiri atau tapestry yang buat hiasan dinding, kalian bisa juga request ke Instagram di atas. Dijamin harganya terjangkau dan senggol. Oke, punya. Oke, cukup sekian. Bye bye.